sesuai tadi pembukaan dari Pak Nana, kita hari ini akan mulai akan menjelaskan mengenai program Indonesia Pintar. Dalam hal ini kegiatannya adalah koordinasi teknis program Indonesia Pintar. Baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pada tahu dari kepala sekolah yang hadir di sini ya, paling banyak semuanya ada 50 ya anak-anak ya kepala sekolah ya. Baik, di sini saya mewakili dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan yang mungkin Bapak Ibu dulunya tahu kalau untuk program Indonesia Pintar adanya di Direktorat SMP di bawah Ditjen PAUD Dikdasdikmen, tapi mulai tahun ini 2020 program Indonesia Pintar dialihkan ke Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Kita mulai materinya, itu slide pertama. Baik, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, mungkin Bapak Ibu belum tahu strukturnya. Mungkin Bapak Ibu belum tahu struktur organisasinya, bahwa Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Oke. Suaranya kurang jelas. Bentar. Jelas Pak? Oke, jelas. Baik. Ini ya, Bapak Ibu jangan di unmute kalau nggak diperlukan ya, karena paparannya nanti tidak akan jelas. Baik. Pusat Layanan Pendidikan saat ini posisinya ada di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kalau dari struktur organisasi di bawah Sekjen itu ada 6 unit kerja baru, yaitu Biro Organisasi dan Tata Laksana, yaitu kedua adalah Biro Hukum, di mana dua biro ini pemisahan dari Biro Hukum, Biro Hukum dan Organisasi. Sekarang kita dipecah menjadi dua. Berikutnya ada Pusat Data dan Teknologi Informasi yang merupakan gabungan PDSPK dan Pustekom yang melayani semua tentang data dan teknologi informasi. Dan juga ada 3 satker baru, yaitu Pusat Prestasi Nasional, Pusat Penguatan Karakter, dan terakhir adalah Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Ya, jadi itu struktur ada di bawah Sekjen. Ya, diagramnya seperti ini. Nah, secara struktur organisasi Puslabdik ini dikomandoi oleh Pak Dr. Abdul Kahar MPD, di mana beliau membawahi 3 Pokja, yaitu Program Indonesia Pintar, Pokja Kartu Indonesia Pintar Kuliah, dan Beasiswa Unggulan. Yang ketiga adalah Pokja Tunjangan Profesi Guru dan lainnya. Nah, Pak Kahar sendiri selain membawahi 3 ini juga dibantu oleh unit tata usaha, di mana di situ ada Pak Muhammad Alifi SPD. Ya, berikut struktur organisasinya. Nah, untuk pengolahan PIP saat ini yang ada di Puslabdik hanya menangani yang tahun 2020. Jadi kalau secara dari data 2015 sampai 2017 itu masih penyalurannya masih ada di Ditjen PAUD Dikdasdikmen, yaitu di bawah Direktorat SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, untuk 2020 terbagi 2. Yang pertama adalah sebagian kecil kelas akhir ditangani oleh Ditjen PAUD Dikdasdikmen, yaitu SD, SMP, SMA, SMK sekitar 17%. Yang kedua adalah Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan sebanyak 82,78% sesuai dengan DIPA nomor 23. Ya. Nah,
Program Indonesia Pintar sendiri itu rujukannya adalah Permendikbud 10 tahun 2020, juga Persetjen nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan PIP. Nah, PIP sendiri terbagi dua, yaitu ada PIP Dikdas dan juga ada PIP Dikti. Ya, jadi untuk Dikdas, Dikmen itu diperuntukkan untuk anak yang berusia 6 sampai 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan. Sementara untuk PIP pendidikan tinggi sama yang berasal dari keluarga miskin yang diterima di perguruan tinggi. Bedanya jenjangnya saja. Yang satu di Dikdas Dikmen, yang satu adalah di perguruan tinggi. Berikutnya dasar pelaksanaan PIP sendiri itu sesuai dengan Impres RI nomor 7 tahun 2014, juga Perpres RI tahun nomor 166 2014, tentunya dengan Permendikbud nomor 10 tahun 2020 dan Persetjen nomor 8 tahun 2020. Nah, dasarnya juga adalah kaitan daftar isian pelaksanaan anggaran nomor SPDIPA nomor 23 tahun 2020 ya, dengan nomor Satker 690-339 yaitu Pusat Pelayanan Pendidikan dan 9 yaitu Pelayanan Pendidikan. Pengertiannya sendiri, program Indonesia Pintar atau kita sebut PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Nah, PIP tadi ada dua, Dikdas Dikmen sama perguruan tinggi. Kalau program Indonesia Pintar Dikdas Dikmen atau kita sebut PIP Dikdasmen adalah program Indonesia Pintar yang diperuntukkan bagi anak berusia 6 sampai 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan. Kartu Indonesia Pintar atau kita sebut disingkat KIP pada satuan pendidikan formal atau non formal sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan PIP. Ini kita bicara dasar pengertian dulu Bapak Ibu ya, supaya semuanya tahu apa maksud dan definisinya. Oke. Yang pengertian selanjutnya adalah data terpadu kesejahteraan sosial atau kita lebih singkat DTKS, di mana merupakan informasi sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, demografi, dan status kesejahteraan terendah di Indonesia. Yang kedua adalah sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau disingkat SIG, yaitu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen berupa pengumpulan dan pengolahan data kesehatan sosial dengan memanfaatkan teknologi informasi, di mana dua pengertian ini adanya di Kementerian Sosial. Ya, jadi Bapak Ibu kalau ingin tahu apa itu DTKS, inilah definisinya, 6NG seperti apa, inilah definisinya. Ya, nanti materinya akan dibagi, Bapak Ibu bisa lihat sendiri nanti materinya. Nah, bantuannya sendiri untuk PIP itu pada semester genap untuk kelas akhir SD kelas 6, SMP kelas 9, SMA kelas 12, SMK 13 atau 12 itu mendapatkan setengah. Kalau untuk sisanya mendapatkan penuh. Untuk SD kalau penuh 450.000, kalau untuk SMP penuhnya 750.000, SMA penuhnya dan SMK penuhnya 1 juta. Jadi kalau setengahnya berarti SD 225.000, SMP 375, SMA dan SMK sama 500.000. Nah, untuk semester gasal, semester ganjil, untuk kelas 1 yang dapat setengah, kelas awal, kelas 1, kelas 7, kelas 10, SMA dan SMK itu dapatnya setengah, sisanya penuh. Paparannya seperti ini. PIP Dikdasmen juga sebagai penguatan dari akses pendidikan. Jadi membangun keluarga produktif, meningkatkan efektivitas, meningkatkan koordinasi dengan Menteri Sosial dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, juga menyediakan kartu Indonesia Pintar sejumlah penerima program kartu Indonesia Pintar, membayarkan manfaat program kepada siswa, mensosialisasikan secara intensif kepada penerima program Indonesia Pintar. Ya, di mana program Indonesia Pintar ini kerjasamanya atas 3 kementerian, yaitu Kemendikbud, Kementerian Sosial, dan Kementerian Agama.
Kementerian Sosial semuanya ada di DTKS. Nah, sementara data pendidikan ada di Kementerian Agama dan di Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuan PIP Dikdasmen seperti yang tadi di slide sebelumnya adalah meningkatkan akses bagi anak 6 sampai 12 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah atau drop out, juga menarik sekolah yang sudah drop out atau tidak melanjutkan agar kembali sekolah. Ya, jadi 3 ini yang menjadi tujuan dari PIP Dikdasmen. Nah, dalam melaksanakannya, prinsip-prinsip yang dipegang oleh PIP Dikdasmen di Puslap adalah efisien, menggunakan data, yaitu menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu cepat, singkat, dan dapat dilakukan. Juga efektif, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Tentu, selain itu juga kita usahakan transparan. Kita transparan, di mana kita menjamin keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat dapat mengakses informasi itu seluas-luasnya. Akuntabel, di mana pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan. Tentunya selain itu juga kita mengikuti prinsip patutan, yaitu penjabaran program kegiatan dilaksanakan secara realistis dan proporsional. Yang terakhir adalah manfaatnya, itu secara manfaat pelaksanaan program yang sejalan dengan prioritas nasional. Ini mungkin Bapak Ibu yang bisa jadi banyak bertanya, prioritas siapa sih yang prioritas mendapatkan PIP? Ya, prioritas yang mendapatkan PIP itu kita boleh dibagikan menjadi 2, yaitu peserta didik pemegang KIP, di mana definisi peserta didik pemegang KIP ini adalah hasil pemadanan terkini data peserta didik yang tercatat di Dapodik dengan DTKS dan Kemensos. Jadi data dari DTKS dari Kemensos kita padankan dengan data Dapodik, nanti peserta tersebut akan mendapatkan KIP. Ini akan menjadi prioritas. Yang kedua adalah peserta didik dari keluarga miskin, rentan miskin, dan atau dengan pertimbangan khusus. Banyak kriterianya, yaitu keluarga PKH, KKS, yatim piatu, yang ada di sekolah, panti asuhan, yang terkena dampak bencana, yang tidak bersekolah, yang diharapkan kembali bersekolah, atau yang mengalami kelainan fisik atau disabilitas, korban musibah dari orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja, ya, konflik, juga dari keluarga terbinana, termasuk yang berada di lembaga permasyarakatan juga memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah. Nah, data-data ini adalah diusulkan melalui Dinas Pendidikan atau pemangku kepentingan yang bersumber dari Dapodik. Nanti pemangku kepentingan dari di mana nanti ada di slide-nya, ya. Nah, besaran bantuan ini sebenarnya bukan besaran bantuan, tetapi lebih ke arah untuk apa bantuan PIP ini, PIP Dikdasmen. Yang pertama untuk membeli alat buku tulis, buku dan alat tulis. Yang kedua membeli pakaian seragam sekolah atau praktek dan juga perlengkapan sekolah. Yang ketiga adalah untuk membiayai transportasi. Yang keempat uang saku peserta didik. Yang kelima biaya kursus les tambahan atau les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal. Yang keenam tentu yang terakhir adalah biaya praktik tambahan dan biaya magang untuk penempatan kerja. Biasanya ini untuk SMK, ya. Pelaksanaan program Indonesia Pintar sendiri berdasarkan susunan keanggotaan. Kalau dilihat di sini ada levelnya. Ada levelnya tingkat pusat, tingkat provinsi, dan satuan pelaksana. Jadi di tingkat pusat adalah ada Puslapdik dan Badan Penyalur. Di tingkat provinsi dan kabupaten, masing-masing kewenangannya sesuai dengan kewenangannya, mohon maaf, yaitu PIP SMA untuk provinsi dan SMK, juga PIP Pendidikan Khusus. Berikutnya adalah tingkat kabupaten kota, tentu dengan kewenangannya di PIP SD, SMP, dan PIP Kesetaraan. Di bawahnya lagi itu udah mulai satuan pendidikannya, mulai dari SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, SD paket A, SMP paket B, dan paket C, ya. Tentu setelah itu juga setelah di satuan pendidikan melibatkan operator PIP, ya. Nah, ini mekanisme usulan dan penetapan penerimaan berdasarkan DTKS. Nah, tadi yang DTKS tadi, yang DTKS, bagaimana cara supaya prosesnya menjadi SK, maka
data Kemensos itu kami padankan dengan data Dapodik. Setelah dipadankan, maka akan menghasilkan data hasil padanan yang di bawah ini. Setelah ketemu data hasil pemadanan, maka akan dilakukan proses verifikasi. Nah, verifikasi ini adalah kaitannya dengan NSN ganda, peserta didik ID ganda, nama yang salah, NSN yang salah, tanggal lahir, nama ibu kandung juga, itu nanti akan verifikasi. Ketika sudah lolos verifikasi, maka akan kita SK-kan melalui SKKPA Puslapdik. Jadi semuanya tidak langsung serta-merta ada di DTKS, pasti akan menjadi SK, tidak dipadankan dulu dengan Dapodik. Setelah itu hasil padanannya di cleansing, baru kita SK-kan. Ya. Nah, yang kedua adalah berdasarkan usulan. Usulan ini bisa dari dinas, bisa dari pemangku kepentingan. Kalau kita bicara gambar sebelah kiri dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota. Nah, di sini mungkin perannya di Kabupaten Tasik ya. Nah, ini yang sebelah kiri, yaitu Satuan Pendidikan memperbarui status kelayakan PIP peserta didik sebagaimana kriteria pertimbangan khusus di Dapodik. Jadi sekolah cukup melayakkan PIP di Dapodik. Setelah itu data itu akan kami tarik ke Sipintar supaya nanti Dinas Pendidikan bisa memverifikasi data peserta didik yang telah dinyatakan layak PIP dan selanjutnya diusulkan melalui Sipintar. Nah, data usulan tadi akan divalidasi kaitannya dengan NIK peserta didik, nama, tanggal lahir, juga nama ibu kandung. Setelah data hasil validasi itu, maka kita sebut data usulan hasil validasi. Nah, dari hasil validasi ini, itu baru kita lakukan verifikasi sama dengan tadi yang DTKS, kita verifikasi dan validasi terhadap data aplikasi. Setelah lolos, baru kita SK-kan. Nah, apa berikutnya? Usulan berikutnya selain dari dinas dari mana? Yaitu dari pemangku kepentingan. Siapa sih sebenarnya pemangku kepentingan? Itu adalah salah satu yang kita boleh ambil adalah Direktorat PMPK Kemendikbud. Kedua adalah Kementerian Hukum dan HAM. Yang ketiga pemangku kepentingan lainnya. Tentu bisa jadi bertambah ya. Nah, caranya bagaimana? Pemangku kepentingan mengusulkan calon penerima sesuai persyaratan melalui Sipintar. Jadi tidak perlu lagi data yang ada di sekolah langsung dilihat, nanti akan diusulkan. Nah, setelah itu akan menjadi usulan pemangku kepentingan. Prosesnya sama, setelah menjadi usulan, divalidasi, diverifikasi, dan akhirnya menjadi SK. Berikut ini prosesnya ya. Jadi kalau untuk Kabupaten Tasik, flow-nya yang sebelah kiri, mulai dari sekolah di Dapodik sampai dinas di Sipintar, habis itu lakukan verifikasi sampailah ke SK. Ya. Nah, untuk tahun 2020 ini tahapan pengusulan calon ada dua, yaitu usulan ketiga karena sudah lewat waktunya, yaitu tanggal 31 Agustus. Yang kedua adalah tahap keempat, yaitu akan ditutup akhir Oktober ini, yaitu tanggal 31 Oktober. Ya. Berikutnya, bagaimana koordinasi pendidikan dengan dinas sosial? Mungkin ini akan jadi banyak pertanyaan ya. Sebenarnya bagaimana sih supaya koordinasinya? Nah, sebenarnya jika dimungkinkan dinas pendidikan dan dinas sosial melakukan koordinasi secara langsung, tetapi sebenarnya yang mengomandoi atau menjadi koordinator di sini adalah sebenarnya Pemda Kabupaten ya, kalau Tasik, Kabupaten Tasik. Artinya Pemda Kabupaten Tasik yang menjadi koordinator. Jadi data yang ada di dinas sosial disocokkan dengan data yang ada di dinas pendidikan, sehingga nanti supaya Pemda ini mengarahkan dinas sosial supaya menjalin hubungan dengan dinas pendidikan untuk menyocokkan data di Dapodik supaya bagaimana datanya sama. Dimana kalau jika data ini potensi pemandanannya juga akan lebih besar. Nah, catatannya dari koordinasi ini adalah pemutakhiran DTKS wajib menjadi perhatian dari Pemda agar siswa dari keluarga miskin dapat KIP. Kalau hanya dinas dengan dinas biasanya mungkin kalau yang bisa berkoordinasi dengan baik, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang ada yang mungkin cukup sulit komunikasinya, makanya harus dibantu oleh koordinator yaitu Pemda sendiri. Nah, dengan kondisi ini, kegagalan Pemda dalam memutakhirkan DTKS akan berpotensi siswa dari keluarga miskin tidak dapat menerima PIP di Dikdasmen. Makanya peran dari Pemda ini cukup besar
dikoordinasi di bawah di levelnya Pemda 31 maupun 32 kalau untuk yang Dikdas. Jadi peran Pemda di sini besar sekali, ya. Ini agak panjang mekanismenya berikutnya, yaitu mekanisme bagaimana, kayak tadi ada pertanyaan bagaimana supaya anak bisa ikut di DTKS. Nah, ini prosesnya ada, nanti lihat aja di proses di materinya. Materi ini kami dapatkan dari Kementerian Sosial. Jadi orang tua mengajukan supaya ikut DTKS, sehingga nanti akan diajukan kepada tim monitoring, ada bimbingan teknis juga sebagaimana dari level RT RW mengusulkan, nanti operator itu menyusun data yang sudah diusulkan, baru habis itu diinput, ada bimbingan teknis, monitoring, dibahas di level desa, di Musdes atau Muskel, desa atau kelurahan. Setelah itu operatornya juga menyampaikan hasil akhir dari keputusan Musdes yang disepakati, yang disetujui oleh kepala daerah, desa ataupun lurah. Habis itu masuk ke dinas sosial kabupaten kota. Setelah itu terjadi pengumpulan data, masuk ke masuk pengumpulan data, monitoring, cek, verifikasi ke rumah kunjungan. Setelah itu operator melakukan hasil verifikasi kunjungan tersebut. Bisa jadi nanti akan berkurang, bahwa ternyata bisa jadi yang mengusulkan ternyata tidak layak dapat bantuan karena memang sudah mampu. Setelah diinput oleh operator, diverifikasi oleh supervisor, maka masuk ke level dinas kabupaten kota, dinas sosial. Setelah dari dinas sosial, baru diupdate ke Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, prosesnya agak panjang, tapi memang ini harus dilakukan. Tapi ini biasanya cukup sekali yang panjangnya, sisanya akan dilakukan monitoring terus oleh teman-teman di Kementerian Sosial. Oke. Berikutnya, Pak Nana, suara saya masih kedengaran ya? Siap. Baik, saya lanjut, yaitu penyaluran dana PIP Dikdasmen. Nah, penyaluran dana PIP Dikdasmen itu dilakukan oleh Puslapdik melalui KPPN. Jadi Puslapdik menerbitkan SPP dan juga SPM berdasarkan SK yang tadi sudah dibahas di slide sebelumnya, sehingga setelah itu KPPN menyalurkan melalui Bank BNI dan BRI, karena memang penyalurannya hanya ada di dua bank tersebut. Di BNI itu disalurkan ke SMA, SMA SLB, SMK maupun paket C. Untuk BRI ke SD, SDLB atau paket A, SMP, SMPLB dan paket B. Nah, semua penyaluran PIP itu disalurkan melalui rekening simpel, simpanan pelajar. Nah, ini yang memang diterbitkan oleh nasional, oleh Bank Pusat di Indonesia, sehingga anak-anak nanti tinggal melakukan aktivasi ke bank. Ya, ini proses penyaluran dananya seperti ini. Nah, penyampaian SK PIP Dikdasmen hampir mirip saya kira dengan yang ketika di Direktorat Jenderal PAUD Dikdasdikmen, yaitu hanya mungkin perbedaannya saat ini semuanya terpusat di Sipintar. Jadi SK penerima Dikdasmen itu ada di SK di Sipintar. Nah, dari Sipintar itu Dinas Pendidikan Prof ataupun kabupaten kota itu mendownload melalui Sipintar, melalui jalur teknologi informasi. Satuan pendidikan juga bisa langsung download jika yang memungkinkan. Bagi yang tidak memungkinkan, bisa dibantu dinas menggunakan jalur seperti biasa atau konvensional, yaitu di print, dikirim ke satuan pendidikan jika yang punya kendala. Nah, di mana untuk mengakses alamat ini melalui pip.kemdikbud.go.id, ada di situ. Nah, ini berikutnya adalah bagaimana cara aktivasi rekening langsung oleh peserta didik. Jadi untuk melakukan aktivasi rekening bisa langsung oleh peserta didik. Nah, ada perbedaan untuk Dikdas dan Dikmen. Nanti perbedaannya ada di sini. Yang pertama, yang kesamaannya dulu, yaitu surat keterangan aktivasi rekening simpel oleh Kepala Satuan Pendidikan. Jadi Kepala Satuan Pendidikan atau kepala sekolah membuat surat keterangan untuk aktivasi rekening sesuai data yang ada di Sipintar. Identitas pengenalan peserta didik, yaitu kalau untuk Dikmen
Itu adalah KIP, kartu pelajar, KTP, KK, atau surat keterangan domisili dari Kades dan Lurah. Tapi kalau untuk Dikdas, itu harus lengkap KTP orang tua atau wali dan kakak. Apabila tidak lengkap, maka dibuktikan dengan surat keterangan dari aparat pemerintah sesuai domisili. Untuk Dikdas, karena belum cakap hukum, maka harus didampingi ortu atau wali. Jika tidak, maka harus dikuasakan kepada lembaga, bendahara, guru dari satuan pendidikan. Syarat yang ketiga yaitu formulir pembukaan aktivasi rekening yang disediakan bank penyalur. Syarat ini ketika sudah lengkap dikirim ke bank untuk aktivasi. Sehingga ketika sudah diaktifasi, peserta didik akan mendapatkan buku simpel dan juga kartu debit KIP jika sudah tersedia. Ya. Berikutnya, aktivasi rekening jika dikuasakan oleh peserta didik atau kita sebut kolektif, ya. Nah, syaratnya itu adalah surat kuasa peserta didik, yaitu Dikdas dan Dikmen. Itu ada syaratnya di sini. Kalau Dikdas diberikan kepada orang tua, diberikan dari orang tua atau wali kepada kepala sekolah, bendahara atau guru sekolah. Ya, surat kuasa dilampirkan di Dikdas peserta didik seperti KIP, kartu pelajar, KTP, KK atau surat keterangan domisili dari Kades dan Lurah. Nah, SPPJM bermaterai cukup ditandatangani kuasa peserta didik. Surat keterangan aktivasi rekening dari kepala sekolah, fotokopi KTP kuasa PD dan tentu menunjukkan aslinya, fotokopi surat pengangkatan jabatan kuasa peserta didik yang masih berlaku. Jadi, nah setelah data siap dikasih ke bank, kalau kita adalah BRI, maka bukunya akan diberikan kepada yang dikuasakan. Jika sudah ada kartu juga diberikan kepada yang dikuasakan. Ada catatannya setelah itu, yang diberikan kuasa harus segera memberikan buku simpel dan KIPTM jika sudah ada kepada peserta didik. Jangan dilama-lamakan. Ya, kalau nggak salah di Juknis itu ada 7 hari kalau nggak salah maksimal setelah itu. Nanti tolong perhatikan saja, saya lupa persisnya. Ya, nah berikutnya adalah aktivasi rekening simpel oleh dalam kondisi kolektif jika mengalami kondisi salah satu sebagai berikut. Jika penerima PIP bertempat tinggal di syaratnya dengan kondisi apa kita bisa melakukan kolektif. Satu, penerima PIP bertempat tinggal di daerah yang kondisinya sulit untuk mengakses ke bank penyalur. Contoh, nggak ada bank penyalur di kecamatan, kondisinya geografi sulit, jarak dan waktu tempuh relatif jauh. Yang kedua, penerima PIP bertempat tinggal di daerah yang kondisi transportasinya sulit. Salah satunya adalah penerima biaya transportasi relatif besar, armada transportasi terbatas. Berikutnya, syarat yang berikutnya untuk bisa melakukan aktivasi kolektif adalah penerima PIP yang tidak dapat didampingi oleh orang tua atau wali. Yang berikutnya kelima adalah diundang dalam acara kegiatan pemerintahan, misalkan kunker dari Pak Menteri maupun Presiden. Itu boleh dilakukan kolektif. Bentar ya. Oke. Berikutnya, nah ini mungkin contohnya yaitu ini untuk aktivasi KIP ATM. Apabila aktivasi tidak bersamaan dengan buku simpel PIP di kelas. Jadi kan kadang ketika kita siswa melakukan aktivasi di bank, belum tentu kartu ATM-nya langsung tersedia. Kalau langsung tersedia langsung dapat. Tapi bagi yang tidak tersedia, maka bagaimana cara mengambilnya? Yaitu pertama, syarat aktivasi KIP ATM itu adalah membawa identitas pengenal peserta didik. Ya, atau kalau Dikdas atau SMP itu mau identitas orang tua. Kedua, buku simpelnya sendiri. Setelah itu diserahkan kepada bank untuk mendapatkan kartu debit itu. Nah, KIP diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin yang terdata dalam DTKS. Selain itu kita diberikan non KIP ATM, tapi tetap dapat ATM-nya, hanya bukan ATM ber-KIP, ya. Kita sebut non KIP ATM. Nah, tadi adalah
aktivasi rekening kali ini adalah pencairan penarikan dana. Nah, untuk penarikan dana langsung oleh peserta didik, syaratnya itu membawa buku rekening, buku simple. Kedua, identitas peserta didik tadi sama dengan ketika aktivasi. Yang kedua adalah itu cara pertama, memakai buku, kita dikasih buku rekening. Ketika sudah dapat, maka yang diberi kuasa wajib harus memberikan buku simpel dan KIP ATM kepada peserta didik dan uangnya. Tidak boleh lama-lama, harus disegerakan, ya. Nah, berikutnya adalah pembatalan KIP. Bagaimana kita bisa bagaimana KIP itu bisa batal? Satu, jika sudah meninggal, ya, maka dia tidak bisa dicairkan. Yang kedua adalah putus sekolah, yang tidak melanjutkan sekolah. Kecuali yang dia memang putus sekolah tapi memang ingin sekolah lagi, akhirnya dengan uang PP dia bisa sekolah kembali, itu boleh. Yang ketiga, tidak diketahui keberadaannya. Keempat, menolak menerima PIP. Yang kelima adalah tidak lagi memenuhi ketentuan prioritas seperti yang tadi di slide sebelumnya. Yang keenam, tentu tercatat sebagai data ganda penerima PIP. Jadi ketika penerima ganda maka akan dihapus salah satunya, ya. Berikutnya, pengendalian dana PIP Dikdasmen ke kas pengelola negara. Ada dua cara untuk bagaimana untuk mengembalikan ke negara. Yang pertama oleh satuan pendidikan, yang kedua oleh kementerian. Kondisi apa yang bisa dilakukan oleh satuan pendidikan, yaitu jika misalkan ada siswa yang menolak atau orang tua menolak untuk mendapatkan PIP dan uangnya kebetulan sudah diambil, boleh dikembalikan. Nah, syaratnya, ketentuannya seperti ini. Pertama, identifikasi dulu peserta didik yang memenuhi ketentuan pembatalan melalui pintar. Dilakukan apabila dana sudah ditarik dari rekening dalam bentuk tunai atau cash. Kalau dalam berbentuk tunai nggak bisa dibalikan, biarkan saja, nggak usah dicairkan. Itu masuknya nanti ke yang nomor 2. Nah, mekanismenya ada di sini agak panjang. Pada dasarnya nanti yang perlu diingat adalah peserta didik dan atau orang tua memberikan pernyataan tertulis perihal keinginannya untuk menyerahkan kembali ke negara. Setelah itu disampaikan oleh kepala sekolah melalui Puslabdik di aplikasi Sipintar dengan menginput data peserta didik bersangkutan. Puslabdik nanti menindaklanjuti dengan memberikan nomor kode billing melalui Sipintar. Setelah itu, maka kode billing tersebut dibawalah ke bank untuk dikembalikan ke negara. Setelah itu, satuan pendidikan menyampaikan bukti pengembalian tersebut melalui Sipintar dan pada menu pengembalian dana. Itu untuk yang langsung oleh satuan pendidikan atau sekolah, ya. Yang kedua adalah oleh kementerian. Nah, oleh kementerian ini kondisinya berdasarkan laporan dari Dinas Pendidikan perihal peserta didik yang memenuhi ketentuan. Jadi kalau ada laporan dari dinas untuk dikembalikan ke negara, ya kita kembalikan. Juga berdasarkan laporan dari bank penyalur. Jika memang ada yang perlu dikembalikan, kita kembalikan, ya. Itu yang pengembalian dana. Berikutnya adalah pemantauan pengaduan. Nah, Bapak Ibu nanti bisa lihat di materinya, nomor teleponnya ada di sini. Nanti boleh dicatat sekarang, boleh nanti di dokumen yang akan dikirim melalui Pak Nana nanti, ya. Mungkin saya kirim. Atau kalau saya tahunya SMP dulu Bu Dewi, nggak tahu masih atau tidak. Nah, pemantauan internal itu dilakukan oleh kami di internal, baik oleh Puslabdik maupun di Dinas Pendidikan, itu bisa melakukan pemantauan langsung. Pemantauan eksternal di sini adalah oleh Badan Pengawas Daerah, Itjen, BPK, LSM, dan lain-lain. Nah, pemantauannya itu kaitannya dengan ketepatan sasaran penerima dana, ketepatan jumlah dana, ketepatan waktu penyaluran, juga kesesuaian penyaluran dana oleh peserta didik. Nah, kalau untuk pengaduan, Bapak Ibu bisa mengadukan ke Kemdikbud melalui ULT. Data ada di sini. Nanti silahkan lihat di materi yang saya kirimkan. Nah, mungkin ini ketika bagaimana langkah percepatan pencairan 2019 dan 2020 dengan protokol kesehatan. Yang perlu diingat adalah pencairan dilakukan kolektif oleh sekolah sesuai Perdirjen petunjuk pelaksanaan program Bisa Pintar. Syaratnya ada di Perdirjen, jadi ikuti semua syarat yang ada di situ. Pelaksanaannya terjadwal sehingga tidak terjadi penumpukan. Jadi misalkan jangan sampai
5 sekolah atau 10 sekolah berbarengan datang ke bank hingga terjadi penumpukan untuk kolektifnya, itu juga tidak disarankan. Sebaiknya membuat jadwal lah dengan pihak bank. Tentu juga yang berikutnya adalah melakukan penyerahan dokumen dari orang tua kepada ketua satuan pendidikan secara contactless. Penyerahan dokumen juga dari sekolah ke bank juga contactless. Jadi menghindari sentuhan langsung. Nah, catatan berikutnya adalah siswa yang sedang mengikuti pembelajaran dari rumah tidak perlu pergi ke bank penyalur. Ya, cukup dari pihak sekolah. Ya. Nah, bagaimana untuk memonitoring aplikasi program Pintar? Ada di kita menyediakan namanya sistem informasi program Pintar atau kita sebut Pintar. Nah, Pintar sendiri saat ini sudah terintegrasi dengan banyak pihak, yaitu bank penyalur tentunya, Bank BRI dan BNI, dengan kantor presiden, KPK, Dinas Pendidikan tentunya, dengan sekolah juga Kemendikbud, tentu dengan Pusdatin, juga dengan Inspektorat Jenderal dan Ditjen Dikdas dan Ditbang. Saat ini bahkan kita sudah integrasi dengan BPK juga, jadi BPK bisa langsung melihat penyaluran kita, peserta didiknya ada berapa, nilainya berapa, ada semua di situ, ya. Nah, ini siapa yang bisa melihat si Pintar, yaitu publik, Kemendikbud, Dinas Pendidikan, sekolah, pemangku kepentingan, KPK, dan kantor staf presiden. Nah, KPK sama dengan BPK levelnya sama, bisa sampai melihat detail pembatalan segala macam, ya. Tentu kalau untuk Dinas Pendidikan dan Kabupaten Kota adalah semua kewenangan yang ada di wilayahnya. Jadi misalkan Kabupaten Tasik nggak bisa lihat tidak bisa lihat Kota Bandung, nggak bisa, hanya bisa lihat Kabupaten Tasiknya saja. Sekolah juga sama, tidak bisa melihat sekolah di seberangnya, hanya bisa lihat data peserta didik yang ada di sekolah dia yang menerima PIP, ya. Berikutnya adalah pemotongan cairan. Nah, ada di pip.kemendikbud.go.id. Di situ nanti ada tombol login atau alamatnya di pip.kemendikbud.go.id/enterprise. Nanti dinas provinsi kabupaten juga bisa pilih loginnya sebagai siapa. Jadi bisa masuk langsung sebagai siapanya, ya. Setelah itu, nah, ini mungkin akan saya skip ya karena ini pagu anggaran. Nggak saya skip, saya sepercepat. Untuk 2020 anggaran total yang semulanya 9,628 triliun ditambah menjadi 9,638 triliun karena penambahannya karena masa Covid, yaitu kalau dilihat sebanyak SMA SMK sebanyak 13.000 siswa, ya, atau sebanyak penambahan 10 triliun. 10 miliar, mohon maaf. Penambahannya 10 miliar. Saya kira ini berikutnya adalah inovasi, yaitu karena sekarang sudah jadi gabung di dalam pusat layanan pendidikan, maka ada inovasi yang dilakukan di 2020, yaitu penggabungan pengelolaan PIP, dispensasi pencairan KPPN. Kalau dulu secara normal membutuhkan waktu 14 hari, dengan dispensasi hanya 1 hari sehingga dana lebih cepat sampai ke sasaran penerima PIP. Relaksasi ke aktivasi rekening dan pengambilan dana selama masa pandemik. Konfirmasi rekening ke seluruh siswa sebagai verifikasi pelaporan. Pengambilan dana juga ke kas umum negara secara periodik, sentralisasi pengaduan PIP, pemandanan data online, sistem integrasi di dalam si Pintar. Juga validasi kelayakan oleh Dinas Pendidikan. Ya, yang terakhir adalah perpindahan siswa. Saya akan skip aja, nanti bisa dilihat datanya. Ini juga saya skip karena agak panjang. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat status pengambilan dana PIP 2015 sampai 2018 untuk SMP, alhamdulillah mulai penurunan. Yang tadinya 2017 160 miliar, bahkan dari 2015 sempat naik 110 miliar, turun 103 miliar, naik lagi menjadi 160 miliar. Di 2018 turun menjadi 95 miliar. Saya kira itu suatu prestasi yang baik ya untuk SMP. Saya kira ini perlu ditingkatkan lebih baik lagi supaya pengambilan dananya akan semakin kecil. Ya, kami berharap pengambilan dana ini akan semakin kecil ke depannya. Ini skip. Baik, demikian paparan saya Pak Wagiman, Pak Nana. Saya kembalikan ke Pak Wagiman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.